Pemasukan dinilai jadi faktor utama pekerja Gen Z menjalankan dua pekerjaan atau bahkan lebih, alias polyworking dan side hustle. Benarkah generasi muda lebih cepat beradaptasi atau imbas desakan ekonomi? Kalau dibilang capek ya pastilah semuanya capek. Cuman itu kan jadi resiko. Ya kalau capek benar ya paling ojolnya saya istirahat dulu sehari gitu, besoknya baru ngepres lagi. 60 menit Special Report, Minggu 11 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Bertemu kembali saudara, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta dana transfer ke daerah atau TKD bisa diberikan penuh tanpa terkena efisiensi. Menurut Wagub, dana itu sangat dibutuhkan untuk perbaikan di Aceh pasca bencana. Permintaan disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera di Banda Aceh hari ini. Mendengar permintaan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat langsung menelpon Presiden Prabowo Subianto. Telepon kemudian diserahkan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah bicara beberapa menit, Menteri Keuangan memastikan dana transfer daerah untuk Aceh diberikan penuh tahun ini. Pak Ketua, saya nanya tadi, Bapak minta persetujuan sama pemerintah. Kayaknya minta persetujuan, jadi clear. Jadi untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak dipotong. Jadi dapat 1,6, 1,7 kalau nggak salah. Ya? Iya. Dulu kan saya janji saya mau bicara, belum sempat kesana sini soalnya barusan Pak Ketua udah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman Anda semuanya. Ini tidak lanjut rapat kemarin ya, yang saya lalai baru Pak Ketua yang menjalankan. Makasih Pak Ketua. Tapi udah kita hitung semuanya secara anggaran bisa, nggak ada masalah. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari pemerintah di Aceh menghasilkan 3 poin simpulan. Salah satunya menargetkan agar roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana bisa kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadan. Rapat juga menyepakati rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera akan digelar secara terintegrasi dan berskala nasional dengan seluruh kementerian dan lembaga terlibat dalam upaya percepatan. Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak sudah dapat berjalan normal. Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran. Informasi dari kuasa hukum Joko Widodo yang angkat bicara soal kemungkinan pemberian maaf terhadap tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi. Usai pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari dengan Jokowi. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menilai kemungkinan pemberian maaf kepada dua tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat terbuka. Yakub mengatakan sejauh ini belum berkoordinasi dengan Jokowi terkait langkah hukum lanjutan usai pertemuan Kamis lalu. Namun seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan, namanya maaf-maafkan itu kan adalah pribadi. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk meminta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti kita lihat update-nya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang permasalahan hukum, ya kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang kan masih di penyidikan. Gitu. Jadi apakah nanti
harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini. Kembali lagi, kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis, dua tersangka pencemaran nama baik Jokowi, membawa babak baru dalam kasus ini. Egy dan Damai Harilubis yang awalnya keras terkait kasus ijazah palsu mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis malam. Sebelum pertemuan Kamis malam tersebut, ternyata Egy juga sempat bertemu dengan relawan Jokowi. Dalam pertemuan itu, Egy memberikan buku untuk Jokowi. Tak hanya itu, sikap Egy yang membuka kemungkinan soal pengakuan bahwa ijazah Jokowi asli juga muncul dari pengacara usai gelar perkara kasus ijazah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, kuasa hukum Egy Sujana, Eli Daneti, mengaku melihat dokumen ijazah yang selama ini menjadi pusat perdebatan publik. Hal itu disampaikannya saat mengikuti gelar perkara kasus di Polda Metro Jaya. Menurutnya, ijazah yang ditunjukkan kepada peserta gelar perkara memiliki sejumlah ciri pengaman yang menegaskan keasliannya. Semua saya lihat asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Dalam dialog program Sapa Malam, Roy Suryo memberikan tanggapan terkait pertemuan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Jokowi. Menurut Roy, Egy tidak bersikap sebagai pejuang. Roy menegaskan sejak awal dirinya dan Egy memang tidak berada dalam satu naungan kuasa hukum yang sama. Roy meminta Egy harus jujur terkait pertemuan dengan Jokowi. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Untuk baiknya, Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak. Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 perihal tuduhan ijazah palsu. Ada 8 orang yang ditetapkan tersangka. 2 diantaranya adalah Egy Sujana dan Roy Suryo. Tim Liputan Kompas TV. Apa langkah lanjutan Jokowi setelah bertemu dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis? Apakah Jokowi memaafkan Egy? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, jadi apa sebenarnya yang dibahas pada hari Kamis dengan pertemuan tertutup antara Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Harilubis? Apakah Jokowi memaafkan Egy Sujana dan Damai Harilubis? Ya, Audrey dan saudara, memang kami belum mendapatkan informasi secara detail apa isi dari pertemuan pada hari Kamis lalu. Yang jelas, 2 orang tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Kota Solo ini. Dan pertemuan tersebut dilangsungkan secara sangat tertutup. Artinya apa? Kami dari media juga tidak diperkenankan mendekati kediaman dan hanya diperbolehkan di luar kompleks saja. Kami tidak bisa memantau pergerakan yang ada di dalam, dan sampai saat ini pun kami belum menerima konfirmasi apapun baik dari Jokowi ataupun dari tim yang ada di kediaman apa materi yang dibahas pada saat pertemuan tersebut. Tapi kami mendapatkan informasi sedikit dari kuasa hukum Jokowi, yaitu Yakub Hasibuan, yang tadi baru siang tadi bertemu dengan Jokowi di kediamannya untuk menceritakan apa saja alur yang terjadi pada saat sebelum pertemuan itu, kemudian saat pertemuan dan setelah pertemuan. Tapi memang Yakub Hasibuan juga tidak menjelaskan secara detail kepada kami materi atau isi apa yang dibahas Egy Sujana, Damai Harilubis dan juga Jokowi pada saat pertemuan tersebut. Terkait dengan permintaan maaf, memang Yakub Hasibuan sempat menyinggung bahwa dari 2 yang datang, 1 diantaranya meminta maaf, tapi dia tidak menyebutkan siapa yang meminta maaf dan juga tidak menceritakan seperti apa permintaan maaf yang disampaikan. Kami masih terus menunggu konfirmasi dari Jokowi dan juga tim kuasa hukum yang lain mungkin akan memaparkan terkait dengan isi pertemuan tersebut yang
juga dihadiri oleh 2 orang dari relawan Jokowi Tabobugan atau Rejo yang mungkin menjadi jembatan dari Egy Sujana dan Damai Heri Lubis untuk bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Sumber hari Kamis kemarin. Dan untuk detailnya lagi kami juga masih harus menanti apakah akan segera ada konfirmasi dari Jokowi terkait dengan pertemuan tersebut. Audrey. Widi, meski masih menjadi teka-teki apa sebenarnya isi poin-poin pertemuan antara Egy Sujana, Damai Heri Lubis dan juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, pertanyaannya apakah selain kedua tersangka Egy dan juga Damai Heri Lubis, ada lagi tersangka lainnya yang kemungkinan juga akan bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Hingga saat ini pun kami belum menerima informasi apakah ada tersangka lain dari nama-nama yang dilaporkan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka tersebut untuk menemui Jokowi atau bertemu dengan Jokowi atau perwakilan dari Jokowi. Kami masih belum menerima informasinya. Yang jelas 2 orang ini memang sejak awal seperti yang diakui oleh Rosuryo bahwa mereka tidak berada di satu tim kuasa hukum yang sama. Sementara tersangka-tersangka lain juga terpecah-pecah, artinya mereka memiliki tim kuasa hukum sendiri dan juga memiliki pendirian sendiri. Kemungkinan juga nanti akan ada siapa yang akan bertemu dengan Jokowi terkait dengan kasus ini. Kami masih menunggu adanya informasi tersebut. Dan sebagai informasi saja, pertemuan hari Kamis itu hingga detik akhir pertemuan atau hingga rombongan meninggalkan lokasi, kami media di Solo juga baru diberitahu bahwa yang datang adalah 2 nama tersebut. Jadi memang kami sama sekali tidak mendapatkan informasi apakah akan ada lagi tersangka lain yang mungkin akan datang bertemu dengan Jokowi untuk membahas soal aduan atau laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tersebut. Dan sebagai informasi juga kasus ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu tersebut juga masih bergulir di Kota Solo ini, tepatnya di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana ada yang mengajukan gugatan putusan lawsuit yang kebetulan saja timnya juga kemarin bertemu dengan salah satu tersangka yaitu Rismon Sianipar. Kami masih menunggu nanti apakah akan ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Audrey. Masih menjadi misteri apa sebenarnya isi pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan juga tersangka Damai Heri Lubis. Terima kasih laporannya dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho melaporkan. Sesaat lagi di Kompas Petang, setelah penetapan tersangka, KPK segera memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka korupsi kuota haji. Pelatih timnas yang baru John Hatman dikabarkan sudah tiba di tanah air. Hatman mendapat amanah menjalankan kontrak maksimal 4 tahun atau hingga tahun 2030.